Halo, jumpa lagi di channel Alim Suzuki. Kali ini saya mau berbagi atau sharing mengenai 4 penyakit spool motor yang wajib Anda ketahui ya. Nah, 4 penyakit spool motor itu apa saja? Nah, sebelumnya kita lihat di sini dulu ya. Di ini adalah spool motor ya. Jadi di sini yang lilitannya banyak ini ya, ini adalah spool untuk pengisian dan spool penerangan. Kemudian ini spool pick up coil. Nah, di sini kita contohkan spool ini, spool penerangan dan pengisian ini terbuat dari kawat ya, yang dilapisi oleh email. Jadi kawat ini dilapisi oleh email. Nah, email ini sifatnya isolator. Jadi kalau ini dililitkan ya, antar lapisan itu tidak terhubung. Jadi terisolasi oleh lapisan email ini. Nah, kalau lapisan email ini rusak atau terkelupas, itu nanti akan terjadi masalah ya. Jadi yang pertama itu bahwa kawat kumparan ini dilapisi oleh email yang bersifat isolator. Kemudian pada bagian tengah spool nih biasanya ada inti besi. Nah, jadi ini ada inti besi, dimana inti besi ini kalau kita cek ini berhubungan dengan atau terhubung dengan massa atau bodi ini ya. Coba kita cek ya pakai ohmmeter nih. Nah, saya ambil sampel. Ini saya dapatkan bodi ya, dan ini intinya. Nah, itu jarum bergerak. Berarti ini antara inti ya, inti spool atau kumparan dengan bodi atau blok mesin itu terhubung ya. Nah, sekarang kita bahas penyakit dari spool itu apa ya. Yang pertama adalah yang namanya grounded ya. Nah, grounded sendiri apa? Yaitu terjadinya hubungan antara inti ya, inti dari kumparan, jadi di tengah sini, ataupun massa, karena inti tadi berhubungan dengan massa ya, dengan lilitan. Jadi ketika lilitan ini misalnya bagian tengah sana terkelupas ya, emailnya terkelupas, maka dia akan bersinggungan dengan inti atau dengan massa. Nah, ini berakibat atau berdampak tegangan output yang dihasilkan di ujung sini ya, di ujung kumparan itu akan berkurang. Nah, itu kalau pengisian ya berarti pengisiannya akan turun, tidak bisa maksimal ya. Jadi yang pertama itu terjadinya hubungan grounded ya, yaitu hubungan antara massa atau inti dengan lapisan dengan kumparan ya. Nah, hal ini terjadi jika misalnya bagian yang bersinggungan dengan inti lilitannya itu emailnya terkelupas. Nah, sehingga ada bagian yang berhubungan dengan inti besi ya. Kemudian yang kedua ya adalah hubungan shorted ya, atau hubungan pendek. Nah, hubungan pendek ini terjadi antar lilitan ya. Jadi antar lilitan ini seharusnya terisolasi, tapi karena ada lapisan ya pada lilitan-lilitan ini emailnya terkelupas, misalnya lapisan 1
dan lapisan 2 terkelupas, maka dia akan terjadi hubungan shorted atau hubungan pendek. Nah, akibatnya sama ya, itu nanti menyebabkan output dari tegangan yang dihasilkan ya itu akan mengecil ya, mengecil. Jadi mengecilnya tegangan bisa diakibatkan grounded, bisa diakibatkan oleh shorted. Nah, dan yang ketiga ya, yang ketiga adalah hubungan opened atau open. Nah, hubungan open ini ada 2 penyebab ya. Yang pertama misalnya karena secara fisik ada bagian yang putus, jadi ada kawat yang putus secara fisik ya, memang putus. Itu disebut termasuk open ya, atau terbuka. Atau karena kumparan ini terbakar ya, karena suatu hal, misalnya kebocoran arus pada kiprok ya, hingga terbakar sehingga nilai hambatannya ini tinggi, bahkan tak terhingga, sehingga bisa dikatakan itu hubungan open, terbuka. Kalau hubungan open berarti nanti tegangannya tidak akan keluar ya. Jadi hubungan open itu bisa karena nilai hambatannya terlalu tinggi ya, dan juga secara fisik kumparan itu memang putus ya, karena mungkin proses penanganan ya. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan konsleting. Ini terjadi ketika mesin hidup ya, misalnya rangkaiannya tidak berfungsi karena tidak ada tegangan. Ini bisa karena antara ujung kabel positif mungkin dengan kabel massa di sini ya, ada yang terkelupas kemudian jadi satu ya, sehingga antara positif dengan negatif ya itu terjadi hubungan sehingga tegangannya diukur tidak keluar. Oke bro, itu tadi sekedar sharing ya, 4 penyakit spool motor yang wajib Anda ketahui. Semoga bermanfaat. See you.